Perkenalkan, nama saya Salsabila Putrinanda, NPM 19080292. Nah, di acara satu ini kita akan praktikum tentang perkecabahan dari biji kacang hijau dan biji jagung. Kita lihat stepnya ya. Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam acara satu ini adalah kapas, toples, kacang hijau, jagung, dan air. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam praktikum ini adalah merendam biji kacang hijau dan biji jagung selama 1 hingga 2 jam. Di mana langkah ini bertujuan untuk mencari yang tenggelam atau menemukan biji kacang hijau maupun biji jagung yang kualitasnya paling baik, di mana biji jagung dan biji kacang hijau yang kualitasnya paling baik adalah biji yang tenggelam. Ini adalah biji kacang hijau yang sudah direndam selama 2 jam. Dan ini adalah biji jagung yang sudah direndam selama 2 jam juga. Jadi dari semua biji ini kita hanya ambil 10 dan 10 biji juga untuk biji jagung maupun biji kacang hijau. Nah, step selanjutnya adalah membasahkan kapas. Jadi kapas di sini itu tidak boleh terlalu basah ataupun tidak boleh terlalu kering. Jadi cuma cukup basah kayak lembab gitu loh. Nah, jadi kapas yang sudah dibasahkan itu seperti ini teman-teman. Jadi tidak mengalir airnya dan tidak terlalu kering. Setelah itu kita tata susun. Nah, ini adalah kapas yang sudah diratakan di dalam wadah untuk menumbuhkan biji jagung maupun biji kacang hijau. Jadi kapas di sini adalah sebagai media tanam untuk 2 biji ini. Nanti karena kita untuk menghemat tempat, jadi kita setengah-setengah. Jadi yang kiri jagung dan yang kanan adalah biji kacang hijau. Kita ambil 10. Jagung dan biji kacang hijau yang di sini yang diambil adalah yang sudah tenggelam. Jadi yang masih melayang di atas atau mengambang itu adalah biji jagung maupun biji kacang hijau yang kualitasnya tidak terlalu baik. Penanamannya sebaiknya itu diberi jarak agar kita tahu biji mana yang tumbuh lebih dahulu. Penanaman ini dilakukan selama 3 hari. Jadi selama hari ini adalah hari ke-0. Jadi nanti kita lihat apakah perubahannya di hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita letakkan di tempat yang redup, jangan terlalu kena sinar matahari tapi masih terjangkau oleh sinar matahari. Mari kita tunggu di hari pertama, kedua, dan ketiga. Sampai jumpa. Perlakuan dari cara kerja yang telah dilakukan yaitu penggunaan kapas basah digunakan agar benih mengalami imbibisi dan air harus dalam keadaan terkontrol agar tidak mengalami kontaminasi atau tumbuhnya jamur. Biji direndam digunakan sebagai pengecekan kualitas benih. Benih yang dipilih adalah benih yang tenggelam karena benih yang tenggelam memiliki cadangan makanan yang baik dan banyak.
Berdasarkan percobaan praktikum yang telah dilakukan pada biji kacang hijau hari ke-0 yaitu 0, pada hari pertama hingga ketiga yaitu tumbuh 10 biji dengan persentase 100%. Sedangkan jagung pada hari ke-0 dan pertama yaitu 0 dengan persentase 0%, pada hari kedua dan ketiga yaitu tumbuh 10 biji per 10 yaitu 100%. Ukuran sampel yaitu pada kacang hijau hari ke-0 yaitu 0, pada hari pertama 0,5, kedua 3 cm, dan hari ketiga yaitu 5 cm. Sedangkan pada jagung 0 cm, pada hari ke-1 yaitu 0 cm, dan hari kedua dan ketiga yaitu 1 cm dan 3 cm. Berdasarkan percobaan yang telah diperoleh, didapatkan hasil pada hari pertama biji kacang hijau tumbuh dengan memunculkan akarnya, sedangkan jagung tumbuh dan berkembang mulai dari hari kedua dan ketiga. Hal ini sesuai dengan teori Susilo 1991 bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan proses yang penting dalam kehidupan dan perkembangbiakan suatu spesies. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara bergantung pada tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon, dan substansi pertumbuhan lainnya, serta lingkungan yang mendukung. Menurut Salisbury dan Ross 1995, perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan individu baru pada tanaman yang diawali dengan munculnya radikel dan testa benih. Proses perkecambahan dan pertumbuhan perkecambahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam medium pertumbuhan untuk diabsorpsi dan memacu aktivitas enzim-enzim untuk metabolisme perkecambahan di dalam benih. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa pertumbuhan jagung maupun kacang hijau mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Salisbury dan Ross 2002, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu intensitas cahaya, air, nutrisi, suhu atau kelembapan, dan oksigen. Peran nutrisi di sini yaitu sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya sangat berpengaruh karena adanya cahaya dapat melakukan fotosintesis. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yaitu cahaya. Percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tipe perkecambahan ada dua, yaitu tipe epigel, di mana kacang hijau merupakan tipe epigel jika plumula dan kotyledon muncul di atas permukaan tanah. Tipe yang selanjutnya yaitu hipogel, dan pada percobaan kita tipe hipogel adalah biji jagung, di mana plumula muncul ke permukaan tanah dan kotyledonnya tinggal di tanah. Ciri biji yang layak untuk berkecambah yaitu mengandung cadangan makanan, memiliki warna cerah, ukuran normal, seragam, harus bersih dari kotoran, dan tidak ada luka. Kesimpulan dari acara praktikum kali ini yaitu tipe perkecambahan epigel merupakan perkecambahan dengan kotiledon yang terangkat ke atas tanah dengan memanjangkan hipokotilnya, sedangkan tipe hipogel di mana kotiledon tidak membesar sehingga kotiledon tetap berada di bawah tanah selama perkecambahan. Kacang hijau merupakan tipe perkecambahan epigel, sedangkan biji jagung merupakan tipe perkecambahan hipogel. Pertumbuhan perkecambahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya yang pertama yaitu tingkat kematangan biji, ukuran biji, dormasi, atau merupakan suatu keadaan tumbuhan dan metabolisme yang terhenti yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau dari faktor dalam tumbuhan itu sendiri. Dormasi disebabkan oleh kulit yang tebal, permeabel. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana proses perkecambahan biji jagung dan biji kacang hijau. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.